Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Berbicara mengenai prosedur, apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar kata prosedur? Ya, benar sekali. Ketika mendengar kata prosedur, maka yang muncul di benak kita adalah mengenai cara, urutan, ataupun tahapan dalam melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Sebelum kita masuk lebih jauh membahas mengenai materi teks prosedur, ada baiknya kalian fokuskan dulu hati dan juga pikiran kalian sehingga kalian dapat menyimak materi ini hingga video ini selesai. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga tujuan kita dapat terlaksana dengan baik. Fungsi dari teks prosedur adalah menggambarkan mengenai langkah-langkah dalam melakukan atau membuat sesuatu, sesuai dengan urutan atau sistematika. Struktur teks prosedur terdiri dari dua bagian. Yang pertama diisi oleh tujuan atau maksud. Pada bagian ini berisi mengenai penjelasan apa yang hendak dicapai setelah kita melakukan prosedur tersebut. Struktur yang kedua adalah langkah-langkah. Pada bagian ini berisi langkah-langkah tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Dan pada struktur ini biasanya lebih banyak menggunakan konjungsi temporal yang berkaitan dengan urutan, seperti menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berdasarkan jenisnya, teks prosedur dibagi menjadi dua, yaitu teks prosedur kompleks dan teks prosedur sederhana. Lalu, apa perbedaan antara teks prosedur kompleks dan teks prosedur sederhana? Teks prosedur kompleks terdiri atas beberapa langkah. Pada setiap langkah, terdapat keterangan-keterangan. Sedangkan teks prosedur sederhana terdiri atas sedikit langkah, yaitu 2 atau 3 langkah saja. Pada setiap langkah, tidak perlu lagi diberi keterangan. Contohnya, cara mengoperasikan setrika. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan teks prosedur, fungsinya, serta struktur dari teks prosedur, sekarang waktunya kita masuk kepada ciri kebahasaan teks prosedur. Setidaknya terdapat 5 ciri kebahasaan di dalam teks prosedur. Yang pertama adalah, di dalam teks prosedur menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ciri yang kedua adalah menggunakan kalimat aktif. Ciri yang ketiga, banyak sekali menggunakan konjungsi. Salah satunya konjungsi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu konjungsi temporal. Selanjutnya adalah di dalam teks prosedur juga menggunakan kata ganti atau pronomina. Terakhir adalah di dalam teks prosedur sering sekali terdapat kalimat interrogatif atau kalimat tanya dan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Setelah mengetahui struktur dan juga kaidah kebahasaannya, berikutnya pasti kita akan diminta untuk membuat sebuah teks prosedur, bukan? Lalu, apa saja langkah-langkah yang harus kita tempuh sebelum kita membuat teks prosedur? Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah pastinya kita harus menentukan dulu tujuan atau tema apa yang akan kita buat prosedurnya. Misalnya, kita ingin membuat prosedur cara menyetrika baju. Yang berikutnya adalah kita harus menentukan pilihan kata atau kalimat yang akan digunakan di dalam teks prosedur yang kita buat. Yang selanjutnya adalah pastikan instruksi ataupun langkah-langkah yang kamu buat mudah dimengerti oleh pembaca. Dan selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah bahasa yang kalian gunakan harus sesuai dengan target calon pembaca Anda. Karena tidak mungkin kita menggunakan kalimat yang sulit jika kita ingin membuat sebuah prosedur untuk anak SD, bukan? Dan yang terakhir adalah silahkan urutkan langkah-langkah yang telah kamu buat secara sistematis sehingga pembaca dapat mempraktikannya dengan mudah. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai teks prosedur. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, silakan konsultasikan dengan guru bahasa Indonesia kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kita dapat berjumpa lagi di video selanjutnya dengan materi lain yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa!
Halo, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi memahami struktur yang terdapat di dalam drama yang kalian baca ataupun yang kalian tonton. Sebagaimana juga teks yang lainnya, drama juga memiliki struktur teks. Bagian-bagiannya sangat sistematis. Bagian-bagian yang terdapat di dalam drama sebenarnya adalah unsur dari drama itu sendiri, yaitu alur. Seperti juga halnya karya sastra yang lain, drama bergerak dimulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ketiga bagian itu diapit oleh prolog dan epilog. Lalu, apa yang dimaksud dengan prolog dan epilog? Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Sedangkan epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan ataupun amanat tentang isi keseluruhan dialog. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang ataupun tokoh tertentu. Nah, selain dua hal tadi, kita pasti akan menemukan dialog di dalam sebuah drama. Dialog di dalam sebuah drama meliputi 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagian-bagian itu terbagi di dalam babak dan adegan. Lalu, apa yang dimaksud dengan babak? Dan apa pula yang dimaksud dengan adegan? Satu babak biasanya mewakili satu peristiwa besar dalam dialog yang ditandai oleh suatu perubahan atau perkembangan peristiwa yang dialami tokoh utamanya. Adapun adegan hanya melingkup satu pilihan-pilihan dialog antara beberapa tokoh. Nah, sekarang coba kita simak struktur dari drama itu dalam bentuk bagan. Semoga kalian bisa lebih paham jika menemukan bagan seperti ini. Sekarang, mari kita bahas mengenai orientasi, konflik, dan juga resolusi. Orientasi berisi tentang perkenalan awal mengenai peristiwa yang akan terjadi di dalam drama tersebut. Di dalam orientasi, kita akan menemukan bagian awal yang ingin disajikan oleh pengarang, atau awal dari konflik permasalahan itu pasti akan dibahas pada bagian orientasi. Marilah kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu konflik atau komplikasi. Sebenarnya antara konflik dan komplikasi itu sama saja, jadi kalian tidak perlu bingung. Konflik atau komplikasi merupakan bagian dari tengah cerita. Ini merupakan bagian yang sangat kita tunggu-tunggu. Selanjutnya adalah resolusi. Apa yang dimaksud dengan resolusi? Muncul secara logis dari apa-apa yang telah mendahulunya di dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan antara komplikasi dan resolusi biasanya disebut dengan klimaks atau turning point. Pada klimaks itulah terjadinya perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung pada sesuai atau tidaknya perubahan dengan yang mereka harapkan. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apa saja yang menjadi struktur di dalam drama? Mari kita ulangi lagi. Drama memiliki 3 struktur, yaitu prolog, dialog, dan juga epilog. Di dalam dialog terbagi menjadi 3 struktur lagi, yaitu orientasi, komplikasi atau konflik, dan juga resolusi. Di mana ketiga hal ini sebenarnya adalah bagian dari drama itu sendiri, yaitu yang kita kenal dengan alur. Jika kalian memahami apa yang dimaksud dengan alur, maka kalian akan mudah untuk memahami materi ini. Itu tadi penjelasan saya mengenai struktur yang terdapat di dalam drama. Jika ada hal-hal yang masih belum kalian pahami, kalian dapat berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam drama. Pasti sudah tidak asing lagi, pasti pernah menyaksikan drama ataupun pernah membaca naskah drama, bukan? Tahukah kalian mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalamnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama.
Drama dibentuk dari banyak sekali unsur. Di antaranya yang pertama adalah latar. Latar berisikan mengenai keterangan tempat, waktu, ataupun suasana yang terjadi di dalam sebuah drama. Berisi mengenai gambaran di mana tempat terjadinya peristiwa yang dibahas di dalam drama. Berikutnya adalah latar waktu. Berbicara mengenai latar waktu, maka dapat kita pahami bahwa latar ini berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya, apakah peristiwa tersebut terjadi di pagi hari, sore hari, atau malam hari. Dan yang tidak ketinggalan juga adalah latar suasana. Latar suasana berisi mengenai penggambaran suasana ketika peristiwa tersebut terjadi. Misalnya saja ketika malam hari, dalam suasana hujan yang deras, dan saat lampu padam, maka suasana yang terjadi adalah sangat mencekam. Unsur yang kedua adalah penokohan. Berbicara mengenai penokohan, sudah pasti di dalamnya harus ada tokoh, bukan? Lalu, apa perbedaan antara tokoh dengan penokohan? Tokoh adalah orang yang memerankan drama tersebut. Sedangkan penokohan berarti merujuk kepada sifat yang dimiliki oleh si tokoh. Unsur yang berikutnya adalah dialog. Di dalam drama, tidak afdol jika tidak ada dialog. Namun, dialog harus memenuhi dua syarat. Apa saja syaratnya? Syarat yang pertama adalah dialog harus dilakukan dengan bertujuan untuk mendukung gerak laku si tokoh. Yang kedua, dialog yang terjadi di dalam drama biasanya bersifat lebih tajam dan tertib jika dibandingkan dengan dialog yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Para tokoh harus berbicara jelas dan tepat sasaran. Namun, yang tidak boleh kita lupakan adalah di dalam drama, penyampaian dialog harus terjadi secara wajar dan alamiah. Unsur yang keempat adalah tema. Ya, tema. Unsur ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Tema bersifat tersirat. Yang dimaksud dengan tema adalah unsur atau gagasan yang menjalin cerita mulai dari awal hingga akhir. Tema di dalam drama bisa menyangkut berbagai persoalan yang terjadi di dalam hidup manusia. Karena tema bersifat tersirat, kalian perlu mengapresiasi atau menyaksikan maupun membaca naskah drama itu dari awal hingga akhir secara lengkap. Dan yang terakhir adalah pesan atau amanat. Sama seperti tema tadi, pesan atau amanat ini juga bersifat tersirat. Sehingga untuk mengetahuinya, kita harus menyaksikan drama dari awal hingga akhir. Kemudian, kita dapat menyimpulkan pesan apa yang ingin disampaikan oleh si pengarang lewat naskah drama yang dia buat. Jika ada hal-hal yang masih belum kalian pahami, kalian dapat berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan dari teks drama. Ciri yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang ketiga pada prolog dan juga epilognya. Karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh. Kata ganti yang lazim digunakan adalah seperti kata mereka. Yang kedua adalah dialog dalam teks drama sering sekali menggunakan kosakata percakapan. Yang ketiga adalah banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Seperti kata sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang keempat adalah banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan terjadinya suatu peristiwa. Seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. Yang kelima adalah banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan apa yang dirasakan oleh tokoh ataupun apa yang dipikirkan oleh tokoh tersebut. Seperti kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan,
mengalami. Yang keenam adalah banyak menggunakan descriptive language atau yang dikenal dengan kata sifat. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Kata-kata yang dimaksud antara lain rapi, bersih, cantik, gagah, kuat, dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami 6 hal yang menjadi ciri kebahasaan di dalam sebuah teks drama? Jika kalian sudah memahami kaidah ataupun ciri kebahasaan dari sebuah teks drama, maka mari kita mulai berlatih untuk membuat sebuah kalimat dengan menggunakan ciri kebahasaan yang ada. Buatlah masing-masing sebuah kalimat dengan menggunakan kata berikut: menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Selanjutnya, buat pula sebuah kalimat dengan menggunakan kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Berikutnya adalah, buatlah juga sebuah kalimat dengan menggunakan kata berikut: sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Jangan lupa buat juga kalimat dengan menggunakan kata cantik, ramah, dan angkuh. Kerjakan di buku tugas yang kalian miliki. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan konsultasikan dengan guru bahasa Indonesia kalian. Baiklah, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Halo, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai teknik pementasan sebuah drama. Mementaskan drama berarti mengaktualisasikan naskah drama yang sudah kita baca menjadi sebuah lakon yang dapat ditonton oleh semua orang. Aktivitas yang menonjol dalam sebuah pementasan drama antara lain dialog, monolog, nada maupun intonasinya, serta mimik para pelakon. Selain itu, perpindahan gerak juga merupakan suatu hal yang menonjol di dalam sebuah pementasan drama. Pada saat melakukan dialog ataupun monolog, terdapat unsur-unsur suprasegmental. Apa itu unsur suprasegmental? Yang dimaksud dengan unsur suprasegmental antara lain adalah lafal, intonasi, nada. Lafal yang jelas, intonasi yang tepat, serta tekanan nada yang pas tentunya dapat membantu para penonton untuk memahami pesan apa yang ingin disampaikan di dalam sebuah pementasan drama. Nah, sebelum melakukan pementasan sebuah drama, pastinya kita terlebih dahulu perlu dan wajib untuk membaca naskah drama yang akan kita pentaskan. Tidak hanya membaca, tapi kita juga perlu untuk memahaminya dan mendalami peran apa yang akan kita mainkan. Apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan naskah drama? Naskah drama adalah karangan atau tulisan yang berisi nama-nama tokoh, dialog yang diucapkan, latar panggung yang dibutuhkan, dan pelengkap lainnya seperti kostum, lighting, dan juga musik pengiring. Dalam naskah drama, yang diutamakan ialah tingkah laku atau acting dan dialog atau percakapan antar tokoh, sehingga penonton memahami isi cerita yang dipentaskan secara keseluruhan. Oleh karena itu, membaca naskah drama terlebih dahulu adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang pelakon drama. Bukan hanya membacanya saja, memahami, bahkan juga menguasai semua hal yang ada di dalam naskah adalah menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Dan demikian, ada setidaknya 2 hal yang sangat penting dilakukan sebelum kita mementaskan sebuah drama. Yang pertama adalah memahami naskah drama. Yang kedua adalah memerankan tokoh dengan memperhatikan lafal ataupun intonasi serta nadanya.
apa yang dimaksud dengan intonasi? Intonasi adalah turun naiknya nada pada saat kita mengucapkan kata tersebut. Intonasi kalimat yang menyatakan berita tentu saja berbeda dengan kalimat yang menyatakan kecemburuan, bukan? Dan karena itu, kalian harus memperhatikannya dengan detil. Jika kalian mengucapkan kalimat yang berupa pertanyaan, maka kalian harus menggunakan intonasi yang tepat pula. Contoh, apakah hari ini kau akan pergi ke pasar? Tentu akan berbeda jika kita mengucapkan kata atau kalimat yang bernada keseduhan. Nada atau tekanan adalah buat lemahnya penurunan suatu kata. Kata yang ingin diperjelas maknanya tentunya mendapat tekanan yang lebih dibandingkan dengan kata yang hanya kita ucapkan biasa-biasa saja. Selanjutnya adalah mimik. Ya, kita sering sekali mendengar kata mimik, bukan? Mimik berarti ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi seperti sedih, gembira, terharu, takut, dan sebagainya. Berikutnya adalah gerak-gerik. Gerak-gerik itu berarti gerakan yang dilakukan oleh si pelakon. Gerak yang dilakukan oleh si pelakon berarti menunjukkan suatu maksud. Misalnya, gerak-gerik mengangguk, menggigit jari, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ada 2 teknik utama yang harus kita kuasai sebelum kita mementaskan sebuah drama. Apakah kalian sudah memahaminya dengan baik? Jika kalian sudah memahaminya, maka cobalah untuk mementaskan sebuah drama. Temukanlah naskah drama yang cocok dan yang bisa kalian kuasai dengan mudah. Kemudian, praktikkan ya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, yo ayo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Halo sahabat rumah belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar dengan saya? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar kata cerpen? Cerpen adalah istilah lain atau kependekan dari cerita pendek. Lalu, apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerita pendek adalah sebuah karya sastra yang hanya memusatkan pada satu tokoh saja. Satu tokoh saja dalam satu situasi, meskipun di dalam cerita pendek terdapat tokoh-tokoh lainnya untuk membantu jalannya cerita, namun tetap pada fokus permasalahan pada satu tokoh saja. Seperti halnya jenis teks yang lain, teks cerita pendek juga memiliki unsur yang membangun. Ada berapa unsur yang membangun dalam cerita pendek? Terdapat 2 unsur yang membangun cerita pendek, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kepada kalian mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita pendek. Lalu, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur yang berada langsung di dalam cerita disebut unsur intrinsik. Apa sajakah yang termasuk di dalam unsur intrinsik? Mari kita simak bersama. Tema merupakan gagasan yang membangun unsur isi cerita. Ingat, tema berbeda dengan judul ya. Untuk itu, kita perlu memahami isi cerita terlebih dahulu sebelum menentukan tema cerita tersebut. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang dibuat oleh pengarang untuk membangun cerita. Ketiga, penokohan. Ya, penokohan. Jika tadi saya sudah menjelaskan mengenai tokoh, kali ini kita akan menyimak bersama-sama mengenai penokohan. Penokohan merupakan sifat atau karakter dari tokoh di dalam cerita. Dalam penokohan ada yang memiliki karakter antagonis, protagonis, dan juga tritagonis. Yang keempat adalah alur.
Alur merupakan pola pengembangan cerita. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Dan yang ketiga, campuran. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah latar. Siapa yang sudah mengetahui mengenai latar? Latar berfungsi untuk membangun keyakinan pembaca terhadap isi cerita yang disajikan oleh pengarang. Latar meliputi 3 hal, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Berikutnya adalah amanat. Ya, amanat. Amanat merupakan pesan atau ajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat akan disampaikan oleh pengarang secara tersirat atau secara tidak langsung. Sehingga untuk memperoleh amanat dari sebuah cerita, kita harus membaca cerita dari awal hingga akhir, kemudian dapat menyimpulkan nilai apa atau pesan apa yang diajarkan oleh pengarang kepada kita. Nah, sahabat rumah belajar, itulah tadi penjelasan saya mengenai unsur intrinsik di dalam cerita pendek. Jangan lupa akses portal rumah belajar. Kalian juga dapat mengunduh aplikasinya di gawai kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis unsur intrinsik sebuah karya sastra. Nah, karya sastra yang akan kita bahas hari ini adalah karya sastra cerpen atau yang dikenal dengan cerita pendek. Pada video sebelumnya, kalian tentu telah menyimak mengenai apa saja sih yang termasuk dalam unsur intrinsik sebuah cerpen. Sebenarnya antara cerpen maupun novel, unsur intrinsiknya sama saja ya, dan cara menganalisisnya pun hampir sama. Hal pertama yang harus kalian lakukan sebelum menganalisis unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah karya sastra adalah membaca karya tersebut, agar kalian dapat menelaah lebih dalam lagi mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Sekarang coba kita simak kembali apa saja sih yang termasuk di dalam unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. Keenam hal inilah yang akan kita cari di dalam sebuah cerpen yang nantinya akan saya tunjukkan. Baik, sekarang kita mulai untuk melihat cerpennya ya. Cerpen ini saya peroleh dari komentarmu.com dan ini sama sekali tidak ada yang saya rubah. Jadi ini semua masih murni sesuai dengan yang ada di dalam komentarmu.com. Sayang sekali cerpen ini tidak dituliskan siapa pengarangnya atau penulisnya. Jadi kita langsung fokus saja pada karya yang sudah ada di depan kita kali ini. Jika kita melihat judul ini, kita belum dapat menyimpulkan unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel ini. Temanya pun belum dapat kita simpulkan jika hanya membaca judulnya saja. Maka kita perlu membaca cerpen ini secara keseluruhan. Dio sedang berjalan mengikuti Erwin dari belakang, bahkan tak memperdulikan saat Erwin lagi ngoceh dan minta Dio untuk berhenti mengikutinya. Sampai akhirnya mereka akrab dan Erwin pengen menerima Dio menjadi temannya. Sehingga saat di sekolah ataupun pulang, mereka selalu bareng-bareng. Dio selalu menemani Erwin jalan menuju rumahnya yang tak jauh dari terminal. Erwin bilang kalau di rumah Dio searah dengan terminal dan jalan bareng Dio
lumayan tak membuat perjalanan berasa melelahkan walaupun cukup jauh. Hal tersebut terus berlanjut sampai suatu hari Erwin merasa curiga dengan Dio yang selalu tak mau saat Erwin hendak menemaninya nungguin angkutan. Saat Erwin harusnya pulang, justru ia ngelihat Dio dari jauh dan benar saja, semua keanehan terjawab sudah. Dio naik sebuah mobil pribadi mewah yang berhenti pas di terminal. Erwin telah curiga sejak pertama kali Dio yang kayak anak orang kaya, kenapa harus naik angkutan umum? Tentu saja Erwin marah sama Dio yang berbohong padanya, dan mereka bertengkar cukup hebat keesokan harinya. Saat itu ucapan Dio bikin Erwin sadar. Gue bukan mau nipu lo, tapi gue beneran mau sahabatan sama lo, Win, ujar Dio. Kenapa anak orang gedongan pengen main sama anak pemulung kayak gue? Dio mendaratkan pukulan tepat di wajah Erwin hingga dia terjatuh tersungkur. Yang tajir itu orang tua gue, terus yang pemulung itu orang tua lo, bukan kita. Saat ini kita belum jadi apa-apa. Gue tulus pengen jadi sohib lo yang juga tulus sama gue, gak pernah manfaatin uang gue. Erwin akhirnya nangis terharu setelah mendengar sahabatnya yang selama ini rela bohong dan jalan jauh demi biar bisa bareng dia. Nah, itu adalah tadi cerpen yang berjudul Kita Belum Jadi Apa-apa. Kemudian sekarang kita akan langsung mulai menentukan unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen ini. Setelah kita sudah membaca 3 paragraf cerita pendek yang singkat ini, maka dapat kita simpulkan tema atau inti permasalahannya di sini adalah tentang persahabatan. Jadi kita bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa temanya adalah persahabatan. Nah, setelah itu kita masuk kepada unsur yang kedua. Unsur kedua ini adalah tokoh. Tokoh di dalam cerita ini ada 2, yaitu Dio dan Erwin. Kemudian penokohan. Penokohan itu tidak sama ya dengan tokoh. Jadi kalau tokoh itu berkaitan dengan individu atau orangnya, sedangkan penokohan itu berkaitan dengan watak atau karakter dari si tokoh itu. Tokoh Dio itu adalah seorang anak yang tulus, ingin berteman dengan Erwin, dan dia juga memiliki sedikit rasa emosional. Itu dibuktikan dengan apa? Di sini ada kalimat yang membuat Erwin tersadar akan ketulusan Dio. Ini buktinya yang menunjukkan bahwa Dio adalah seorang yang tulus, namun dia juga adalah seorang yang memiliki emosional yang sedikit sulit untuk dikontrol. Kenapa? Karena dia mendaratkan pukulan tepat di wajah Erwin hingga Erwin tersungkur. Ini adalah bukti dari watak si Dio. Selanjutnya, watak dari si Erwin. Erwin ini adalah, kalau kita lihat dari cerita ini, berarti dia adalah seorang anak yang memiliki ekonomi yang cukup lemah karena orang tuanya adalah pemulung, sehingga dia memiliki rasa minder untuk berteman dengan anak orang kaya. Ya, jadi Erwin ini kita bisa simpulkan wataknya adalah pemalu, mungkin. Kemudian dia memiliki rasa curiga. Di sini 2 kali diterangkan bahwa Erwin telah curiga terhadap siapa sih si Dio sebenarnya. Sampai akhirnya pada paragraf ketiga itu dia mengetahui siapa sebenarnya Dio. Selanjutnya adalah unsur intrinsik yang keempat, yaitu alur. Kalau kita baca cerita dari awal hingga akhir, maka cerita ini mengalir sesuai dengan urutan yang sebenarnya. Jadi tidak ada flashback, tidak ada penceritaan ulang, sehingga dapat kita simpulkan bahwa cerita ini memiliki alur yang maju.
Berikutnya adalah latar. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, latar itu terdiri dari 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Latar tempat dalam cerita ini, yang pertama adalah di jalan raya. Itu tergambar di paragraf yang pertama. Ketika pulang sekolah, mereka selalu berjalan bersama menuju rumah Erwin yang tidak jauh dari terminal. Kemudian latar tempat yang kedua adalah terminal. Dibuktikan pada kalimat yang terdapat di paragraf kedua. Ini berhenti pas di terminal. Kemudian latar waktu. Berbicara mengenai latar waktu, maka dapat kita simpulkan cerita ini terjadi pada siang hari sepulang sekolah. Itu bisa kalian lihat di paragraf yang pertama sampai paragraf terakhir. Itu menunjukkan secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa kejadian atau peristiwa yang ada dalam cerita ini terjadi pada siang hari atau sepulang sekolah. Sedangkan latar suasana, baik di paragraf pertama dan paragraf kedua, itu belum bisa tergambar secara jelas suasananya seperti apa. Tapi untuk paragraf yang ketiga, kita bisa simpulkan bahwa suasana yang terjadi di sini adalah cukup mencekam, cukup gerah, karena di sini ada pertengkaran. Namun pada bagian akhir paragraf di sini ada juga momen haru. Jadi suasananya ada suasana tegang dan juga haru. Lanjut kepada unsur intrinsik yang terakhir, yaitu amanat. Nah, amanat di sini kita bisa ambil ada 2. Setelah membaca keseluruhan cerita, maka kesimpulannya amanat. Maka amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, karena semua yang kita miliki belum tentu benar-benar itu adalah milik kita. Itu bisa kita ambil dari kutipan yang ada di dalam kalimat yang terakhir ini. Kemudian amanat yang kedua, bertemanlah dengan tulus tanpa memandang ekonomi atau status seseorang. Dan itu bisa kita ambil dari sini juga, dari paragraf terakhir. Nah, di sini dia menyampaikan bahwa dia tulus ingin berteman, maka lahirlah tadi amanat yang kedua. Nah, itu tadi analisis unsur intrinsik dari sebuah karya sastra, yang pada kali ini karya sastra yang kita bahas adalah cerita pendek yang berjudul Kita Belum Jadi Apa-apa dari komentarmu.com. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.